Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian hadirin jamaah Masjid Agung Nur Ala Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, sebelum kita melaksanakan qiyam Ramadan, izinkan kami menyampaikan beberapa ayat dan hadis disampaikan oleh Ustaz Endi Hasan SHI sebagai perwakilan dari organisasi Muhammadiyah. Pada kesempatan ini kami ingin sampaikan bahawa firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang sekira-kira maksud dan tujuannya adalah, kalau betul kita cinta pada Allah, maka harus mengikuti Rasulullah. Itulah bukti cinta kita kepada Allah. Maka persoalannya bukan bagaimana dirimu dicintai, tapi yang harus kita pikirkan adalah caramu mencari cinta kepada Allah. Karena tidak ada jaminan apakah kita ini sudah dicintai Allah atau belum. Wahyu telah berhenti, Nabi dan Rasul telah berakhir, maka tidak ada yang memastikan bahawa kita pribadi telah dicintai Allah. Tapi bagaimana upaya mencintai Allah, itu yang harus kita pikirkan. Oleh Allah kan sudah diajarkan, fattabi'uni, caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti Rasulullah ini kan juga terbatas. Kita jauh di timur Makkah, kita jauh dari tempat kelahiran atau pusat dakwahnya Nabi Muhammad. Bahkan dari masa ke masa kita pun belum pernah berkunjung, sebahagian di antara kita, menuju tanah suci Makkah. Tapi kita yakin dengan mantap iman pada Allah, iman kepada Nabi dan Rasul. Itu yang luar biasa. Karena dari data penduduk dunia yang terbesar itu kan kita nomor 4. Yang pasti ada Amerika, yang kedua ada Tiongkok, yang ketiga ada India, yang keempat Indonesia. Itu penduduk bumi terbanyak di dunia. Kalau Amerika non muslim mayoritas, Tiongkok mereka lebih banyak tidak meyakini agama, India mereka lebih banyak agamanya Hindu, Buddha, Indonesia mayoritas muslim. Cobalah bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari mana sejarahnya Indonesia bisa menjadi mayoritas, padahal kita bukan negara terdekat Makkah, bukan dekat dengan Arab Saudi. Kalau bukan anugerah dari Allah, maka kita pasti juga akan jauh dari tuntunan agama. Jadi siapa yang memperkenalkan dakwah itu? Yang pasti lewat lisan para ulama, para ustaz, para guru-guru kita. Dan itulah usaha kita umat Islam yang ada di Indonesia, mencintai Allah itu dengan cara mengikuti Rasulullah lewat dakwah dan ajaran yang disampaikan oleh para ulama dan guru-guru kita. Dan sebahagian lagi diorganisir dengan baik, di manajemen dengan baik dan benar. Muncullah organisasi Nahdlatul Ulama, muncullah Muhammadiyah, muncullah Al-Wasliyah, agar umat Islam ini lebih rapi dan lebih bagus. Maka secara pribadi apa usaha dan upaya kita agar bisa mencintai Allah? Yang pertama tentunya kita harus memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. Apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa kalau umatmu itu bertanya Muhammad tentang aku, katakan bahwa aku ini dekat, dan apabila mereka berdoa pasti akan kukabulkan, kata Allah, kalau didoakan. Tapi ada syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita harus penuhi kewajiban kita kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini kan ada momen yang paling baik untuk berdoa kepada Allah. Yang pertama, di saat kita selesai makan sahur. Dalam surah Yusuf ayat 98 dikisahkan, Nabi Yakub kan anaknya ada 11. Yang ke-10 kan Nabi Yusuf. Waktu dia kecil kan dicelakai oleh saudara-saudaranya. Setelah Yusuf dewasa, dia diangkat menjadi bendahara dalam sebuah negara. Ia bongkar rahasia itu, bahwa abang-abangnya dulu pernah mencelakainya. Menyesal mereka menghadap ayahandanya, itulah Nabi Yakub. Apa permintaan abang Nabi Yusuf ini? Mereka bermohon, ayah, doakanlah ampunan kepada Allah terkait dosa kesalahan kami. Apakah Nabi Yakub seketika mendoakan? Sebahagian ulama tafsir mengatakan Nabi Yakub menunda permohonan doa buat anak-anaknya sampai waktu sahur. Maka jadi hukum buat kita, Bapak Ibu sekalian, yang sudah punya anak yang sulit untuk sholat, dia banyak dosa dan maksiat, atau ekonominya sedang payah dan kesulitan, maka doakanlah mereka di dalam ibadahmu setelah kita selesai makan sahur. Misal nanti setelah makan sahur kita berangkat ke Masjid Agung ini, laksanakan tahiyatul masjid, kan belum tiba waktu subuh, doakanlah kepada Allah perihal anak keturunan. Tidak perlu mendoakan diri sendiri, karena di situ waktu yang mustajab adalah mendoakan anak, mendoakan keluarga, mendoakan orang lain. Laksana Nabi Yakub mendoakan anak keturunannya yang telah banyak berbuat dosa dan maksiat. Dalam surah Yusuf ayat 98 Allah abadikan. Lalu momen kedua di bulan Ramadan ini yang harus kita ingat adalah di saat menjelang berbuka puasa. Karena dalam hadis disebutkan oleh baginda Nabi ada 3 doa yang tidak akan Allah tolak doa itu. Pertama, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, doanya orang yang teraniaya. Maka kan kita di akhir puasa atau menjelang berbuka kan kita sedang haus-hausnya, sedang lapar-laparnya. Di saat itu sebelum kita membatalkan puasa, kita berdoa kepada Allah. Yang didoakan itu dirimu. Mohonlah kepada Allah perihal rezekimu, kesehatan buat dirimu, kekuatan atau kekayaan atau ketenangan, apapun untuk persoalan pribadi, adukan kepada Allah di saat menjelang berbuka. Kalau untuk anak dan keluargamu, di waktu kita telah selesai makan sahur, seperti Nabi Yakub alaihi salam. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah, inilah cara Allah agar kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya menurut Quran dan hadis. Dan kita pastinya punya banyak permohonan kepada Allah agar dikabulkan. 30 hari insyaAllah atau 1 bulan penuh kita akan puasa. Setiap mau berbuka, doakanlah untuk dirimu. Tidak usah doakan yang lain, karena waktu berbuka itu singkat. Misal begitu berbunyi sirene atau bertanda waktu berbuka, jangan buru-buru membatalkan puasa. Doa dulu, ya Allah berikan aku uang, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku kesehatan, ya Allah sehatkan aku, ya Allah lapangkan. Masing-masing kita lah bermohon kepada Allah urusan pribadi. Urusan dirimu mohon kepada Allah menjelang berbuka. Urusan anakmu yang sulit sholat, payah melaksanakan puasa, setelah makan sahur doakan mereka. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara dan upaya kita umat Islam dalam hal mencari agar kita mencintai Allah.
setelah Allah mengabulkan permohonanmu satu persatu, maka makin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah diajarkan oleh para ustaz, para ulama dan guru-guru kita mengambil dari tuntunan Rasulullah. Hanya dengan demikian kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa kesalahan kita di masa-masa yang lalu akan Allah ampuni. Termasuk di dalamnya, dalam hal kita berusaha mencintai Allah, adalah melaksanakan qiyam Ramadan setiap malam. Karena Rasulullah dalam sabdanya menyebutkan, siapa yang mendirikan salat malam atau qiyam Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan dari Allah, semua dosa-dosanya yang telah lewat akan Allah ampuni. Dosa kita kan sudah banyak. Dosa mata melihat yang diharamkan, dosa telinga mendengar yang tidak baik, dosa hati berbisik salah duga, dosa mulut apalagi lebih banyak, dosa tangan tidak terhingga sudah dosa kesalahan kita. Dengan datangnya sholat tarawih tiap malam, maka semua dosa itu akan Allah ampuni. Tapi awas, Allah itu kan punya cara. Kalau Allah memang tidak pengen mengampuni dosa kesalahan kita, mudah bagi Allah menjauhkan kita dari rumahnya. Mudah bagi Allah menjauhkan Bapak Ibu sekalian dari Masjid Agung ini. Misal mendekati Lebaran ini kan godaan di luar masjid sudah banyak. Itu salah satu cara Allah menjauhkan orang-orang yang tidak Allah inginkan dia bertahan di masjid. Allah tidak ingin menghapuskan dosanya, maka dia akan sibuk di luar masjid, apalagi seminggu sebelum hari raya. Maka akan kita dapati nanti mau Lebaran lebih ramai di Serba 35 daripada Masjid Agung. Kenapa? Orang sudah bersiap-siap mau Lebaran. Itu cara Allah menghilangkanmu dari ampunannya. Karena kalau 1 bulan penuh kita solat malam qiyam Ramadan, maka semua dosa kesalahan di masa lampau Allah ampuni. Lalu apalagi dalam hadis lain Rasulullah sebutkan, siapa yang solat bersama imam, dia solat berjamaah, Allah berikan balasan pahala seperti ibadah sepanjang malam. Bayangkan kalau tiap malam kita solat tarawih berjamaah. Kalau Bapak Ibu sekalian solat tarawih di rumah bagus, tapi jauh lebih bagus solat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena pahalanya seolah-olah dia beribadah mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, atau dari maghrib sampai subuh. Padahal hanya beberapa rakaat yang kita lakukan ibadah. Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan ini. Cara kita agar bisa mencintai Allah tentunya dengan memenuhi kewajiban-kewajiban kita. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah perihal anakmu, perihal suami istrimu atau keluarga besarmu. Setelah makan sahur doakan mereka, tidak usah doakan dirimu, tapi khusus dirimu menjelang berbuka sebelum membatalkan puasa, doakanlah dirimu. Jangan doakan yang lain, khusus itu buat dirimu, mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita menjaga ibadah ini setiap malam, karena Allah itu akan memberi balasan ampunan buat kita dosa kesalahan sebanyak apapun di masa-masa yang lewat. Demikian yang bisa kami sampaikan dari perwakilan organisasi Muhammadiyah, di mana kurang dan lebihnya kami banyak mohon maaf. Terima kasih atas segala pendengaran. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.